sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Bida Cincin Kirana, Magister Farmasi, merupakan salah satu dosen program studi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu fitokimia, yang ditempuh oleh mahasiswa semester genap tahun 2025-2026. Mata kuliah fitokimia mempunyai bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah PHA 213. Adapun deskripsi mata kuliah fitokimia yaitu mempelajari tentang jenis, struktur, proses isolasi, dan identifikasi simplisia, mulai dari pemilihan metode ekstraksi, pelarut yang digunakan, hingga pengujian senyawa metabolit, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, pangan fungsional, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada fitokimia yaitu CPL 4, yaitu menguasai konsep teknik, prinsip, dan prosedur produksi, distribusi, serta penanganan sediaan farmasi untuk melaksanakan tugas di bidang tersebut sesuai standar operasional yang berlaku. Sedangkan capaian yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan, distribusi, dan penanganan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Bahan kajian atau materi yang akan diberikan sesuai dengan CPNK yaitu cara pembuatan ekstrak, teknik pemisahan, lanjutan yang sesuai dengan sifat zat aktif, screening fitokimia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Perkuliahan ini disampaikan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui tatap muka dan asinkronus melalui learning management system untuk berdiskusi, mengupload tugas, serta evaluasi tugas. Dengan metode pembelajaran student-centered learning yang melibatkan mahasiswa dalam proses perkuliahan, di mana selain menggunakan ceramah, saya juga menggunakan metode small group discussion maupun case study. Asesmen untuk mahasiswa setelah perkuliahan melalui tes objektif, melalui kuis di Edlink, tugas, dan presentasi yang telah ditentukan penilaiannya menggunakan rubrik penilaian. Penilaian mahasiswa terdiri dari masing-masing 35% nilai UTS, 35% nilai UAS, 15% nilai tes objektif atau kuis, 10% nilai tugas, dan 5% nilai aktivitas partisipatif. Dan selanjutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran saya di kelas dengan membawakan materi pada pertemuan 10, yaitu tentang screening fitokimia. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kita akan kembali lagi ya bertemu dengan saya pada mata kuliah fitokimia. Untuk
Sebelum memulai perkuliahan, silahkan berdoa terlebih dahulu. Oke, selesai. Sebelum masuk ke topik pembahasan screening fitokimia, saya akan mengulas sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu fraksinasi. Ada yang masih ingat fraksinasi itu apa? Iya, Mbak, silakan. Fraksinasi itu metode pemisahan suatu campuran menjadi beberapa komponen atau kelompok senyawa yang lebih spesifik berdasarkan tingkat kepolarannya. Ya. Jadi fraksinasi itu proses pemisahan berdasarkan tingkat kepolarannya. Biasanya seperti yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Untuk salah satu contohnya fraksinasi, fraksi nasi cair-cair itu menggunakan corong pisah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, setelah mendapatkan ekstrak kental, kita akan melakukan screening fitokimia. Silahkan persepsi terlebih dahulu sebelum mulainya. Oke, sudah. Screening fitokimia itu adalah metode tahapan awal untuk mengidentifikasi atau memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu pada bahan alam yang akan kita teliti. Kemudian dari screening ini, hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah terkait pemilihan pelarut dan metode ekstraksinya. Jadi apa yang akan kita, senyawa apa yang akan kita identifikasi. Jadi harus sesuai dengan pelarut dan metode ekstraksinya. Kemudian screening ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu perubahan warna. Nantinya yang akan kita lihat dari metode sekunder itu adalah perubahan warnanya. Tujuannya tadi ya memberikan gambaran terhadap identifikasi kandungan senyawa aktif yang ada pada sampelnya, gambaran awal untuk melakukan isolasi senyawa selanjutnya. Kemudian bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya yang mendukung pengembangan obat tradisional. Untuk golongan metabolit yang akan kita lihat yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, terpenoid, dan yang lain. Untuk yang pertama adalah alkaloid. Jadi alkaloid ini merupakan senyawa metabolit sekunder, salah satunya yang mempunyai satu atau lebih atom nitrogen yang umumnya bersifat basa. Jadi kalau basa, alkaloid ini berarti rasanya adalah pahit, ya. Ketika kita rasakan itu pahit. Kemudian dia bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Misalnya, contohnya adalah analgesik. Contoh dari alkaloid yang digunakan untuk analgesik yaitu morfin. Kemudian bisa sebagai anti malaria yaitu kinin, anti kanker, anti hipertensi, dan anti mikroba. Nah, ciri-ciri dari alkaloid sendiri itu biasanya tadi ya, rasa pahit. Kemudian ditemukan si alkaloid ini pada simplisia bagian akar, biji, bisa daun, atau kulit tanaman, kulit buah, kulit batang, seperti itu. Ciri yang lain adalah dia mampu membentuk senyawa kompleks yang tidak larut dengan logam berat. Nah, cara pengujiannya ini dengan kita menimbang 1 gram ekstrak dari simplisia kalian nanti, kemudian dilarutkan pada 10-15 mili aquades hangat dan disaring. Dari hasil saring tadi, kalian siapkan 3 tabung reaksi yang kosong, kemudian hasil saring tadi dibagi menjadi 3 tabung, masing-masing 3-5 tetes. Kemudian ditambahkan dengan reaksi tabung 1 ditambah dengan reaksi maya, kemudian tabung 2 ditambah dengan reaksi dragon drop, kemudian yang ketiga adalah bau jaga. Nah, dari hasil analisis kualitatif alkaloid ini, ketika dia positif, maka menghasilkan endapan ketika sudah ditambahkan ke 3 reagen tadi.
ada endapan, maka simplisia kalian dikatakan positif mengandung alkaloid. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah saya lakukan di laboratorium menggunakan ekstrak klakot waktu laka. Hasilnya adalah ketika saya tambahkan reaksi Maillard, Dragendorff, dan Boychater, ini ada endapan dari dua reaksi ini ya. Ada dua takum yang menghasilkan endapan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah senyawa flavonoid. Si flavonoid ini merupakan salah satu senyawa polifenol yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Nah, biasanya kalian kenal kalau aktivitas antioksidan ini banyak digunakan pada kosmetik, ya, kosmetik. Antioksidan ini biasanya berguna untuk pelindung terhadap sinar UV. Bisa juga sebagai pewarna alami bunga atau buah, serta membantu pertahanan. Jadi dari tanaman itu fungsinya adalah membantu pertahanan tanaman terhadap patogen. Kemudian senyawa flavonoid itu fungsinya adalah sebagai antioksidan tadi ya, yang sudah disebutkan. Bisa sebagai antiinflamasi, antibakteri, antivirus, antidiabetes, dan antikanker. Nah, klasifikasi atau pengelompokan flavonoid bisa dilihat ada senyawa flavonoid golongan flavon, itu contohnya adalah apigenin atau juga bisa luteolin. Kemudian ada flavonol, flavonon, flavanol, isoflavon, dan yang lain. Yang tadi memberikan warna pada buah dan bunga itu adalah golongan flavonoid antosianidin. Jadi dia punya pigmen merah, biru hingga ungu. Nah, ini pengujian untuk melihat pada simplisia kalian positif atau tidak flavonoid. Jadi sama, menimbang 1 gram ekstrak dari simplisia, misalnya daun X, kemudian dilarutkan juga dengan 10-15 mili aqueous hangat ya, kemudian disaring dan disiapkan tabung reaksi. Tadi hasil saringan tadi ditambahkan dengan 0,1 gram serbuk Mg dan 1 mili HCl. Kemudian ditambah lagi dengan 2 mili etanol. Kalian kocok. Nanti kalian amati perubahan warnanya. Jika perubahan warna menjadi merah, kuning, jingga, ada lapisan alkohol, biasanya ada di atas ya lapisan alkohol itu, maka simplisia atau sampel kalian itu mengandung flavonoid atau positif flavonoid. Nah, ini tadi dari ekstrak yang sama, jadi dari ekstrak klakot yang saya lakukan, ekstrak klakot saya larutkan pada 10 mili aqueous hangat, kemudian saya saring. Ini ya sampel, warnanya adalah kuning, dan ketika ditambahkan dengan Mg, HCl, dan etanol tadi, warnanya berubah menjadi jingga. Saya bandingkan dengan flavonoid golongan quercetin, ditambah reagen yang sama, Mg, HCl, dan etanol, maka dia berubah warna menjadi merah jingga. Maka ekstrak saya positif mengandung flavonoid. Nah, ini tadi kalau alkaloid itu pakai reaksinya ada Maillard, Dragendorff, dan Boychater, hasil positif itu terbentuk endapan, sedangkan yang flavonoid itu ditambah reaksi Mg dan HCl, dia berubah warna menjadi merah atau jingga. Nah, kesimpulan untuk perkuliahan hari ini adalah screening fitokimia itu merupakan tahapan awal untuk kalian bisa melihat atau mengidentifikasi keberadaan senyawa metabolit sekunder yang ada pada sampel kalian. Kemudian pemeriksaan ini biasanya dilihat dengan adanya perubahan warna atau indikator perubahan warna. Dan hasilnya, hasil screening dari fitokimia ini karena tadi kualitatif dari perubahan warna itu memberikan informasi awal mengenai kandungan kimia dari sampel kalian
yang nantinya informasi ini bisa digunakan untuk dasar dalam penelitian selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin sebelum saya tutup, silahkan ada yang bertanya. Ya, Mbak Kristi. Mengapa pemilihan pelaku penting dalam ekstraksi senyawa metabolik sekunder? Oh iya. Kenapa pemilihan pelarut penting untuk ekstraksi ya, dalam mengambil metabolit sekunder dari sampel tadi atau Simplicia ekstrakalian tadi. Jadi pelarut itu prinsipnya adalah light dissolve light. Jadi kalau kalian mau mengambil metabolit sekunder pada Simplicia atau ekstrakalian tadi polar sifatnya, misalnya saja flavonoid sifatnya polar, maka menggunakan pelarut yang polar juga. Misalnya saja etanol ya, atau air atau metanol, seperti itu. Bisa diterima? Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ya, Mbak Dia? Itu kan hasil screening fitokimianya berbeda, Bu. Padahal menggunakan sampel tanaman yang sama. Itu mengapa, Bu? Ya. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Mungkin saja pada proses ekstraksinya yang berbeda. Satunya menggunakan proses ekstraksi dingin, contohnya adalah maserasi ya. Yang satunya menggunakan ekstraksi metode panas, yaitu sohlet, atau variasi pelarutnya, jenis pelarutnya. Maka dia bisa menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda. Mungkin ada yang lain? Ya, Mbak Novi? Untuk yang metode yang kualitatif ini, Iya. kelebihan dan kekurangan itu juga apa hasilnya? Ya. Kalau tadi kualitatif, kalian melihat apa? Perubahan warna. Kira-kira kelebihannya gimana? Metodenya mudah ya, mudah, kemudian cepat dilakukan. Tetapi kekurangannya apa? Iya, dia tidak spesifik. Kalau ingin spesifik, biasanya bisa dilanjutkan dengan metode HPLC atau dengan metode kromatografi lapis tipis, gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, sekarang saya ganti bertanya ya. Tadi sudah saya sebutkan identifikasi alkaloid dan flavonoid. Kira-kira tanaman apa yang mengandung metabolit sekunder alkaloid? Bisa disebutkan salah satu contohnya? Ya, Mbak? Mungkin ada Papaver somniferum, kemudian daun pepaya, ada juga Valeria macrocarpa, biji lada, pepper, nigri, kemudian biji kopi. Ya. Yang mungkin bisa kalian temukan di sekitar kalian adalah lada, ya, piperis, juga daun pepaya, ya, yang ada di lingkungan, di halaman kalian, atau yang paling banyak dikonsumsi pada biji kopi, itu mengandung alkaloid. Jenisnya adalah kafein. Sampai di situ dulu ya pertemuan hari ini. Nanti silahkan kalian cek adlink kalian. Sudah saya berikan tugas di situ. Untuk tugasnya dikumpulkan juga di adlink. Waktunya adalah 1 minggu. Jadi nanti minggu depan kita bahas untuk tugasnya. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat pagi. Demikian sekilas video pengajaran saya yang saya lakukan di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan dharma pengajaran saya di kelas. Sebelum mengakhiri, saya menyampaikan terima kasih kepada tim penilai dan panitia Serdos 2026, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikti-Saintek Republik Indonesia. Tidak lupa saya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan segenap sejawat dosen dan mahasiswa Prodi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Saya menyampaikan permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.